Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke saya. Di hari ini saya akan menyaksikan betapa Tuhan mengasihi saya, bukti kasih Tuhan sayang sama saya. Bulan Mei tahun 2021 tidak akan pernah saya lupakan, di mana Tuhan kasih berkat yang luar biasa buat saya dan keluarga. Tepat 3 tahun yang lalu, saya mengalami sakit. Mohon maaf, saya menstruasi selama 3 minggu. Mungkin di minggu awal semuanya masih oke, enggak apa-apa gitu ya. Masuk minggu kedua, saya mulai khawatir, saya mulai mendatangi dokter-dokter, saya mulai konsultasi ke sana kemari, dan saya hanya mendapat pereda nyeri. Jadi selama 3 minggu saya menstruasi itu, saya merasakan nyeri yang sangat teramat di perut bagian bawah saya, dan itu untuk beraktivitas sulit sekali gitu. Jadi ketika saya sudah tidur mau bangun pagi, itu saya merasakan sakit yang luar biasa. Kalau sudah bangun mau duduk, saya juga sakitnya minta ampun. Ketika saya, mohon maaf ya, saya buang angin pun saya harus menahan rasa sakit, apalagi buang air besar atau air kecil, saya kadang sampai nangis. Saya berdoa sama Tuhan sampai saya mengurangi makan dan minum karena saya kesakitan setiap saya mau buang air seperti itu. Itu berjalan selama 3 minggu. Di minggu kedua ketika saya mulai konsultasi dengan dokter dan bidan ya, saya sempat di USG tapi tidak ditemukan apa-apa dan mereka bilang hormon gitu. Waktu berlalu dan masuk minggu ketiga, saya sudah merasa ada yang nggak benar ini ya. Saya aktivitas pekerjaan saya juga terganggu dan saya merasa sakit yang tidak kunjung sembuh, tidak kunjung berkurang. Hanya ketika diberi obat pereda nyeri saja, saya merasakan oke, aman, tidak sakit lagi. Tapi itu hanya bertahan 1-2 jam. Setelah 2 jam, saya merasakan sakit lagi, dan itu terus-menerus selama 3 minggu. Dan setelah 3 minggu ini saya mulai berinisiatif. Setelah ke dokter terakhir bilang saya harus ke spesialis. Pilihannya antara spesialis penyakit dalam atau spesialis kandungan gitu, karena ada yang sudah nggak beres gitu ya selama 3 minggu menstruasi gitu. Kemudian saya ke dokter spesialis. Pada saat itu pilihan pertama saya adalah ke spesialis kandungan. Di spesialis kandungan ini saya masuk ke ruangan, lalu diadakan tes dan lain sebagainya. Dokter pertama bilang ke saya, ada sesuatu di belakang rahim kamu gitu. Tetapi dokter belum tahu itu apa. Tes berikutnya saya menjalani tes kehamilan gitu. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2001 saya menikah sudah 5 tahun dan Tuhan belum kasih kepercayaan keturunan buat kami gitu. Ketika tes kehamilan ternyata positif. Jujur saya tidak merasa saya harus tes kehamilan ya, karena saya merasakan pada saat itu saya menstruasi gitu. Ketika tahu itu positif, saya nggak tahu harus mau berkata-kata apa lagi, karena itu pertama kalinya dalam 5 tahun saya positif hamil gitu. Tetapi dengan kondisi ada apa ini gitu, karena saya menstruasi nggak berhenti, saya nyeri yang luar biasa gitu. Tetapi saya coba tenang pada saat itu dan dokter mulai menjelaskan, oke, ini sepertinya ada kehamilan di luar kandungan. Saya nggak tahu mau berekspresi seperti apa, campur aduk, udah nggak tahu mau berkata-kata apa lagi. Lalu dokter bilang, kamu harus operasi, nggak bisa ditunda, harus operasi, besok pagi harus operasi. Lalu dokter menyatakan, ini kalau kamu nggak operasi kamu mati gitu. Udah nggak karu-karuan pada saat itu perasaan saya. Setelah selesai pemeriksaan berbagai tes, saya keluar dari ruangan klinik itu. Saya sempat duduk sebentar, saya mencoba mencerna apa ini, karena saya nggak tahu, terlalu banyak yang pada saat itu di pikiran saya.
Saya duduk sebentar, pada saat itu saya sendiri karena suami menunggu di parkiran. Karena pandemi, suami tidak boleh mendampingi ke dalam ruangan. Ketika saya keluar ke parkiran, saya menceritakan semampunya saya. Saya bilang sama suami saya, kondisinya seperti ini dan saya harus begini, harus begini, harus begini gitu. Lagi-lagi yang dikasih ke saya hanya obat pereda rasa nyeri saja jika saya tidak mau operasi. Kemudian kami mengambil keputusan untuk pulang dulu ke rumah dan berkonsultasi sama keluarga gitu. Setelah kami ada di rumah, berkumpul dengan orang tua saya pun menceritakan kondisi seperti apa yang saya alami pada saat itu. Dan diambil keputusan bahwa saya akan operasi besok. Malam itu juga saya ke rumah sakit melatih husada untuk pendaftaran operasi gitu. Saya nggak tahu harus ngomong apa, karena benar-benar di pikiran saya itu penuh gitu ya. Saya nggak tahu apa yang harus saya pikirkan gitu, tapi saya mencoba buat tenang gitu. Kemudian setelah saya daftar untuk operasi, screening dan lain sebagainya, besok pagi jam 5 bulan Mei, tepat 3 tahun, jadi saya masuk ke meja operasi gitu. Pada saat itu saya nggak tahu, saya bahkan tidak punya kesempatan untuk second opinion, untuk mencari opini lain gitu loh. Saya jujur, saya juga takut karena vonis dari dokter seperti itu. Kemudian saya operasi. Setelah operasi kurang lebih 1 jam saya di meja operasi. Saya ngomong sama suster yang pada saat itu periksa, "Sus, ini operasinya di sebelah mana ya?" Karena sampai pada saat itu saya masih berpikiran operasi ini adalah operasi kecil seperti usus buntu gitu. Dan ternyata ketika di tangan saya dituntun sama suster, ini operasinya dari sini sampai sini. Saya tuh kaget gitu ya. Loh, ini operasi sesar gitu. Ternyata saya operasi sesar gitu. Selama 3 hari saya di rumah sakit, saya nggak tahu harus berpikiran seperti apa. Saya merasakan sakitnya orang operasi sesar, saya merasakan latihan duduk, latihan berdiri, latihan berjalan seperti orang melahirkan pada umumnya. Tetapi itu kehamilan di luar kandungan gitu. Saya mencoba menjalaninya. Dan setelah saya pulang, pemeriksaan kontrol pertama, kontrol kedua. Di kontrol kedua itu saya shock lagi karena di situ saya baru tahu bahwa operasi yang saya jalani bukan hanya sekedar operasi membersihkan sisa hamil di luar kandungan itu, tetapi saluran tuba saya sebelah kiri dipotong. Ketika saya pulang dari kontrol, udah kalut, nggak tahu mau ngomong apa. Di jalan saya cuman, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, saya cuman gitu aja. Ketika suami saya pulang kerja, saya tanya sama suami, ternyata ini tuba ya yang dipotong gitu. Dan suami saya bilang iya. Suami saya sudah tahu, menyetujui operasi tersebut. Dan sampai saya kontrol pada saat itu, suami saya tidak memberitahu saya itu operasinya seperti apa karena nggak tega gitu. Di hari itu luar biasa sekali. Pikiran saya udah macam-macam, udah kemana-mana. Sejak hari itu saya mulai stres, Bapak Ibu. Jika sebelumnya saya tenang gitu ya, tenang itu dalam artian ini yang sakit sudah diambil dan saya tinggal pemulihan gitu. Berikutnya saya mulai kepikiran gitu ya. Saya tidur nggak bisa tenang, saya makan juga nggak bisa tenang gitu. Pikiran saya udah kacau kemana-mana. Dan saya karena operasi ini juga saya nggak mau harus resign dari pekerjaan saya. Seolah-olah semuanya bertubi-tubi gitu ya. Saya nggak mampu berpikir lagi gitu.
Dan nggak ada yang bisa saya katakan selain Tuhan tolong gitu. Sebelum saya mengetahui fakta tersebut, saya masih bersuka cita, dalam artian saya masih enak nyanyi, saya masih enak memuji, saya masih enak berdoa gitu. Apa yang sakit di tubuh saya sudah diambil gitu ya. Begitu mengetahui tubuh saya yang dipotong, saya nggak tahu lagi gitu. Suatu hari saya merasakan kasih Tuhan. Disinilah seperti kayak switch gitu ya. Ketika saya tidur, saya kepikiran, secara daging saya juga lemah gitu ya. Saya kepikiran aneh-aneh macam-macam dan lain sebagainya. Saya merasakan tangan Tuhan itu genggam gitu. Ketika saya tidur, tangan Tuhan itu genggam saya sambil bilang, "Tenang anakku." Itu terasa sekali ada tangan yang genggam sambil bilang, "Tenang anakku." Gitu. Itu di luar pikiran saya dan saya belum pernah mengalaminya. Ada sosok yang menggenggam tangan saya ketika saya tidur. Sejak saat itu, ketika saya kepikiran hal ini, saya itu merasa kayak dirangkul gitu. Tenang anakku. Dan benar pada saat itu saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Damai sejahtera, tenang. Saya cuma bilang, "Tuhan, aku serahkan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ini saya serahkan sepenuhnya." Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Karena kontrol demi kontrol saya lakukan sejak saat itu, vonis dari dokter itu macem-macem. Vonis dari dokter itu benar-benar melemahkan saya, melemahkan keluarga kami. Tetapi setiap saya kepikiran itu, saya merasa dipeluk Bapak Ibu, benar-benar dipeluk dan Tuhan bilang, "Tenang anakku," gitu. Itu luar biasa sekali. Itu berjalan beberapa minggu sampai saya bisa menguasai kondisi saya bisa menguasai keadaan saya, dan Tuhan bilang sama saya, berdamai sama keadaan, serahkan gitu. Dan memang pada saat itu saya siang-siang saya doa sama Tuhan di kamar. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, ini aku serahkan sama Engkau, sepenuhnya saya serahkan. Hidupku saya serahkan, suamiku saya serahkan, keluargaku saya serahkan, semuanya saya serahkan sama Tuhan. Dokter boleh vonis apa saja, dokter boleh bilang apa saja, orang di sekitar saya boleh ngomong apa saja, tapi saya mau serahkan sama Tuhan." Bulan Mei 2021 tidak akan pernah saya lupakan Bapak Ibu. Tetap akan saya ingat gitu, karena Tuhan tuh baiknya luar biasa. Selama 3 minggu saya menstruasi, saya baru tahu bahwa itu bukan menstruasi tetapi pendarahan. Dan selama 3 minggu saya masih bisa beraktivitas meskipun saya mengalami sakit yang luar biasa. Saya masih bisa pelayanan, saya masih bisa bekerja. Dan Tuhan tuntun saya setiap langkahnya, setiap jejak saya Tuhan tuntun. Sungguh terasa sekali penyertaan Tuhan. Sampai saat ini, kalau orang mau bilang apa, saya udah nggak peduli lagi. Saya sudah berdamai dengan keadaan ini, dan saya mau serahkan itu sama Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, mungkin yang saat ini dalam masalah, dalam persoalan, mungkin ada badai yang seperti apa, mari kita sama-sama serahkan sama Tuhan gitu. Tuhan kita lebih dari mampu, Tuhan kita lebih dari sanggup, Tuhan kita luar biasa. Mari kita berdamai dengan keadaan kita dan mengandalkan Tuhan.
sepanjang hidup kita. Itu saja kesaksian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.